Bagi jemaat yang mau memberikan persembahan melalui transfer, silahkan scan kris yang tertera di layar. Shalom, mari bergabung di doa pagi Koram Deo, baik melalui Zoom atau live streaming Facebook. Silakan lihat ID Zoom dan Facebook yang tertera di layar. Perubahan jadwal baptis selam. Shalom semua, baptisan selam akan diadakan 2 bulan sekali dan terkait dengan perubahan tersebut, baptisan dimulai di bulan September akan diadakan pada hari Minggu 21 September 2025 bertempat di lantai 5 Hotel Santika Bekasi. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Meir di 0896 5165 8737. MDPJS ICC bulan September akan dilaksanakan pada hari Sabtu 6 September 2025 pukul 9.30 waktu Indonesia Barat bertempat di SICC Sentul. Diharapkan seluruh pengerja, anak muda, dan anggota KUL diwajibkan untuk dapat hadir. Tuhan Yesus memberkati. MDPJ Rayon 18 bulan September akan diadakan pada hari Sabtu 13 September 2025 pukul 9.30 waktu Indonesia Barat bertempat di GBI Mega Bekasi. Seluruh hamba, pelayan Tuhan, dan pengerja Rayon 18, serta turut mengundang jemaat PPA dan anggota KUL. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat GBI Rayon 18. Selamat pagi dan selamat datang di ibadah online GBI Rayon 18. Senang sekali hari ini kita dapat kembali berkumpul bersama dalam ibadah online hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan dan mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami terkasih di dalam kerajaan sorga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini Bapa. Kami rindu memuji, menyembah nama-Mu. Karena itu Bapa, kami rindu Engkau hadir saat ini dimanapun tempat kami berada, supaya kami boleh memuji, meninggikan nama-Mu, karena hanya Engkau Allah yang layak dipuji dan disembah. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk beribadah.
Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menedungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus, saudara. Haleluya. Semua siap memuji nama Tuhan. Amin. Amin. Tepuk tangan sama-sama. Come on. Lebih dahsyat buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan, saudara. Nyanyi puji Tuhan, bangun baik kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun baik kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Katakan, anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah dia, juru selamat. Bersoraklah semua, nyanyi puji Tuhan. Oh, lalu baik kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun. Amin. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi Mari sambil angkat tanganmu, saudara, nyatakan di hadapan Tuhan. Anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah dia, juru selamat. Bersoraklah, bersoraklah, nyanyi. Bangun baik kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun baik kudusnya. Persembahkanlah hidupmu bagi kemuliaannya.
persembahkanlah. Lebih dahsyat saudara katakan, persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaan-Nya. Tepuk tangan semua, sama-sama katakan saudara. Nyanyi, serahkan haleluya. Mari persiapkan hati kita saudara untuk datang memuji menyembah nama Tuhan sore ini. Dengan kesungguhan hati kami datang menghadap-Mu Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana. Sama-sama nyatakan, layak Raja, Kau Raja kami Tuhan. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Dia saudara. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga kemuliaan nama-Mu. Sama-sama nyatakan, Hosana, Hosana bagi-Mu. Mari sembah Dia sama-sama saudara. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Oh, layak dipuji disembah, Kau yang bertata ya Tuhan sampai selamanya. Nama-Mu besar termulia. Lebih dahsyat lagi sama-sama saudara. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Atas segala raja, nama-Mu besar, nama-Mu termulia. Kau yang layak Tuhan, layak. Yes Lord. Kami masyurkan nama-Mu, ajaib perbuatan-Mu. Layaklah Kau ya Tuhan. Nama-Mu besar termulia. Mari angkat tanganmu sama-sama nyatakan, layak dipuji.
Shakara bala 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 bala. Yarabaya sharalabo. Sharalabo. Ya. Satu suara umatmu Tuhan, satu hati umatmu ya Tuhan, katakan layak. Raja, ya Tuhan, kami mau agungkan Engkau di tempat ini. Kami mau masyurkan nama-Mu. Kau yang layak Tuhan, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar. Lebih lagi saudara, layak Tuhan. Dulu, sekarang, dan selamanya. Nama-Mu besar termulia, nama-Mu besar termulia, nama-Mu besar termulia. Yes Lord, sorak-sorai bagi Dia saudara. Terpujilah nama-Mu, Hosana bagi-Mu, Hosana bagi Sang Raja. Kau Raja di atas segala raja, nama-Mu ditinggikan, nama-Mu dimuliakan. Engkau Yesus, Engkau Raja. Kami muliakan, kami masyurkan hanya nama-Mu Tuhan. Ingin nama-Mu dipuji ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu dulu, sekarang, sampai selamanya. Tiada berubah, tiada berubah. Tinggikan nama-Mu, besarkan nama Tuhan. Dia lebih dari segala-galanya saudara. Dia lebih dari hartamu saudara. Dia lebih dari apapun yang kau punya di dunia ini saudara. Sebab itu terus muliakan Dia, satu-satunya pribadi yang berkuasa atas hidup kami. Nama di atas segala nama, nama Yesus, hanya nama Yesus. Shalalabaralabo ya shalalabo ya namo. Shananabo ya nabo ya nabo ya nabo. Ya Tuhan, kami tahu hadirat-Mu ada di tengah kami Tuhan sore ini.
Tidak ada satu orang pun yang Tuhan lewat dalam hadirat-Mu. Setiap kami yang mengangkat pujian penyembahan kami kepadamu, setiap kami yang membuka hati kami dalam hadirat-Mu, kami percaya kami akan dipuaskan di dalam Tuhan sore ini. Hianabo ya syanabo nabo. Syanala barala barala bala 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 bala. Bolehkah saya mengajak setiap kita mengangkat kedua tangan kita, saudara? Kita mengangkat tangan kita, tanda kita mengagung-agungkan Tuhan. Dia Allah pribadi yang besar, yang sanggup melakukan segala perkara. Kalau hari-hari ini kita sedang bimbang, kita sedang goyah, saudara, mari datang dalam hadirat Tuhan, saudara. Bawa ucapan syukur kita, sorakan haleluya bagi Dia. Hosana, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Syanalabo lalabo 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 ya syanalabo ya nabo. Yesus Raja, Dia berkuasa dan layak disembah. Mari agungkan Dia, saudara. Ku agung Yesus Raja, Dia berkuasa dan layak disembah. Agungkan namanya, ku agung dan layak disembah. Lebih lagi Mega Bekasi, sembah Dia, katakan ku agung Dia berkuasa dan mari satu kali lagi, saudara, sambil bangkit berdiri, mari arahkan tangan kita kepada Tuhan. Katakan ku agungkan, ku agungkan Yesus Raja, sebab hanya Kau yang berkuasa, Tuhan. Janganlah lebih lagi, saudara, lebih lagi, saudara. Ku agungkan, ku agungkan ya. Dia berkuasa, saudara. Dan layak disembah. Mari sama-sama nyatakan, bernyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah.
ku agungkan, kau layak disembah. Satu kali lagi mereka berkasih, kami nyanyi Hosana bagimu ya Tuhan. Kaulah yang layak Tuhan, yang disembah. Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Shalom semuanya. Pada tanggal 17 Agustus 2025, kita merayakan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Tuhanlah yang memberikan kemerdekaan bagi Indonesia dari segala bentuk penjajahan. Dirgahayu Republik Indonesia. Keadaan dunia secara global sedang tidak baik. Seperti yang saya sampaikan sejak awal tahun 2025, bahwa sekarang kita berada di tahun 2025, tahun yang sukar, sulit, peperangan, bencana alam, ketidakpastian, krisis ekonomi yang semakin intens. Kita harus banyak berdoa untuk Indonesia. Janji Tuhan dalam 2 Tawarikh 7 ayat 13 dan 14 berkata, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga, dan akan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Haleluya! Damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku, lawatan Allah terjadi, damailah Indonesiaku, damailah Indonesia. Pada bulan Agustus ini yang merupakan bulan yang bersejarah bagi bangsa Indonesia, Tuhan juga mengingatkan kepada kita yang percaya bahwa kita sudah dimerdekakan dari penjajahan hukum dosa dan hukum maut. 2 Korintus 3 ayat 17 berkata, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Haleluya. 1 Korintus 3 ayat 16 berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu sekalian adalah bait Allah dan bahwa roh Allah tinggal di dalam kamu? 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuh kamu semua adalah bait Roh Kudus yang tinggal di dalam kamu, roh yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita adalah bait Allah atau bait Roh Kudus. Karena itu kita sudah dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Karena kita adalah bait Allah atau bait Roh Kudus, maka tubuh ini bukan milik kita sendiri. Kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita dibeli dari tangan iblis dengan darah Tuhan Yesus. Ya, sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita di bawah kekuasaan iblis. Setelah kita menjadi orang percaya, kita adalah milik Tuhan Yesus. Karena itu kita harus memuliakan Allah dengan tubuh kita. Galatia 5 ayat 13 berkata,
Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Namun, janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. 1 Petrus 2 ayat 16 berkata, hiduplah sebagai orang merdeka dan jangan menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan, melainkan hiduplah sebagai hamba Allah. Ayat ini mengingatkan agar kita hidup sebagai hamba Allah, yaitu hidup jujur, tidak berpura-pura. Kita sudah dimerdekakan. Kita yang sudah dimerdekakan, jangan hidup dalam dosa lagi. Kita harus saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Roma 6 ayat 22 berkata, namun sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Setelah kita dimerdekakan dari dosa, setelah kita menjadi hamba Tuhan, kita harus berbuah yang membawa kita kepada pengudusan dan terus-menerus dikuduskan, sehingga menjadi serupa dengan gambarnya, dan akhirnya kita mendapatkan hidup kekal selama-lamanya. Katakan amin. Dalam Yohanes 8 ayat 31 dikatakan, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku. Sebagai orang yang sudah dimerdekakan, kita harus tetap memelihara kehidupan kita, agar tetap sebagai orang yang merdeka. Karena itu, kita harus hidup sesuai dengan firman-Nya. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, yaitu dengan cara hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita hidup sesuai dengan firman-Nya, maka kita akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Kita sebagai bait Allah atau bait Roh Kudus harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus, bukan hidup menurut daging. Roma 8 ayat 13 berkata, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Namun jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Galatia 5 ayat 19 sampai dengan 21 berkata, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, kemarahan, kepentingan diri sendiri, percekcokan, perpecahan, kedengkian, bermabuk-mabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kulakukan dahulu, bahwa siapa saja yang melakukan hal-hal demikian tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Barang siapa milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya.
Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh roh. Sehingga akan menghasilkan buah roh. Seperti yang terdapat dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Ini adalah karakter Tuhan Yesus. Kita harus menjadi serupa dengan gambarnya. Artinya harus menjadi muridnya. Saudara, goal kita sebagai orang percaya adalah menjadi serupa dengan gambarnya. Artinya kita menjadi muridnya. Tugas utama kita sebagai murid Tuhan Yesus adalah menjadikan semua bangsa menjadi murid. Artinya tugas utama kita tanpa melihat profesi kita adalah menyelesaikan amanat agung. Pilih aku Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Pilih aku Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan. Bulan yang lalu kita berbicara tentang target penyelesaian amanat agung tahun 2033. Tuhan akan menuntun kita melalui kuasa Roh Kudus. Kita akan dituntun Tuhan melalui tiang awan dan tiang api. Pada tahun-tahun yang terakhir, kita dituntun yang pertama, everyone, di Amsterdam tahun 2023. Kemudian yang kedua, everyone Asia di SICC tahun 2024. Yang ketiga, Simposium Pentakosta ketiga di Church of God, Cleveland, Tennessee tahun 2024. Kemudian yang keempat, Planet Shakers Abundance Store bersama Russell Evans di SICC pada Juli 2025. Yang dihadiri oleh lebih dari 95% anak-anak muda. Pada hari Jumat tanggal 4 Juli 2025, ketika saya membuka acara Planet Shakers Abundance Store, saya mendengar teriakan cucu-cucu. Opa, opa, opa. Itu sangat berkesan sekali bagi saya. Saya merasakan Tuhan sedang berbicara kepada saya. Kamu harus membawa cucu-cucu ini untuk masuk tahun 2033 menyelesaikan amanat agung. Pada tanggal 8 Juli hari Selasa, salah satu gembala kita mendapat penglihatan yang disampaikan kepada saya. Bahwa dia melihat ribuan anak muda dengan pakaian prajurit yang lengkap siap berperang. Menunduk ke bawah menunggu perintah dari saya. Prajurit-prajurit muda tersebut menunggu perintah, siap berperang. Dia melihat juga begitu lama mereka menunggu perintah, karena mereka sudah siap berperang. Ketika saya diberitahu tentang penglihatan ini, saya doakan. Tiba-tiba saya diingatkan nubuatan Pastor Russell Evans di acara Planet Shakers yang lalu. Dia berkata begini, saya di sini untuk mendeklarasikan, untuk memperkatakan bahwa Pentakosta ketiga ada di sini. Ada di sini. Gerakan Tuhan yang terbesar akan dinyatakan melalui kehidupanmu. 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 Saudara, Pastor Russell Evans datang dengan doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Ini adalah restorasi Pondok Daud. Pentakosta ketiga sedang dicurahkan. Dan gerakan Tuhan yang terbesar akan dinyatakan melalui kehidupanmu. Kehidupanmu.
cara hidupmu? Ini adalah jawabannya. Jadikan aku bait sucimu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku. Sebenarnya nubuatan Pastor Rasul Evans itu sesuai dengan yang terdapat dalam Kisah Para Rasul. Jadi untuk menyelesaikan amanat agung tidak bisa dengan kekuatan sendiri, tetapi harus dengan kuasa Roh Kudus. Pesan terakhir dari Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Setelah itu Tuhan Yesus naik ke sorga. Apa yang dilakukan oleh murid-muridnya? Mereka pergi ke Yerusalem dan tinggal di kamar loteng. Apa yang mereka lakukan? Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Artinya mereka berdoa, memuji, menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Ini adalah prinsip menara doa. Jadi dalam menantikan pencurahan Roh Kudus yang disebutkan Pentakosta pertama, para murid melakukan ini. Setelah 10 hari, yaitu pada hari raya Pentakosta, terdengarlah seperti tiupan angin keras. Kemudian tampaklah lidah-lidah seperti nyala api, hinggap kepada mereka masing-masing. Mereka dipenuhi Roh Kudus, dan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa roh. Setelah murid-murid dipenuhi Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh, apa yang terjadi? Yang pertama, Petrus berkhotbah sekitar 5 menit. Kira-kira 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Wow! Petrus berkhotbah dengan kuasa Roh Kudus. Pada zaman itu populasi penduduk dunia sekitar 255 juta orang. Sekarang penduduk dunia sekitar 8 miliar. Jadi 3.000 orang yang bertobat dan dibaptis pada waktu itu. Itu setara dengan sekitar 94.000 orang pada saat ini. Saya percaya hal ini juga bisa terjadi pada saat ini. Yang percaya katakan amin. Hal yang kedua, setelah murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka dipakai untuk menyatakan tanda-tanda dan mujizat. Sehingga banyak orang yang bertobat. Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh sejak lahir. Bayangan Petrus saja bisa menyembuhkan orang sakit. Sapu tangan atau kain yang pernah dipakai Paulus, jika diletakkan pada orang sakit atau yang dirasuk setan, maka orang itu sembuh. Dalam Markus 16 ayat 15 sampai dengan 18, Tuhan Yesus berkata, bahwa kalau kita pergi untuk memberitakan Injil, maka tanda-tanda dan mujizat akan menyertai kita. Saya teringat sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2019, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mengadakan kebaktian kesembuhan ilahi. Selama 13 tahun ini, saya sudah mengadakan 318 kali kebaktian kesembuhan ilahi. Setiap kali berkhotbah, saya pasti memberitakan Injil. Tanda-tanda dan mujizat terjadi. Saya diizinkan Tuhan untuk melihat dan mengalami mujizat seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Hal yang ketiga, setelah murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus, maka cara hidup mereka berubah sehingga banyak orang yang bertobat. Yang pertama, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Bagi kita,
Ini juga bisa diartikan mereka suka membaca Alkitab. Kalau kita suka membaca Alkitab, ini akan menuntun jalan hidup kita. Hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Kita akan menjadi orang yang berintegritas. Dan itu akan membuat orang lain bertobat. Yang kedua, perubahan cara hidup yang membuat banyak orang bertobat adalah mereka selalu berkumpul, memecahkan roti dan berdoa. Ini bisa diartikan mereka hidup dalam unity dan suka berdoa. Hari-hari ini saya melihat melalui menara doa bahwa ada doa, pujian dan penyembahan dalam unity siang dan malam. Saya percaya kalau Tuhan sudah berikan kepada kita beban untuk berdoa seperti ini, maka ini merupakan tanda bahwa Pentakosta ketiga yang dahsyat akan turun dan akan terjadi penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, perubahan cara hidup jemaat yang membuat banyak orang bertobat, yaitu karena mereka suka memberi, sehingga tidak ada yang berkekurangan. Hari-hari ini, Tuhan Yesus mengendaki agar kita suka memberi. Tuhan Yesus berkata dalam Lukas 6 ayat 38, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam pangkuanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Haleluya. Yang keempat, perubahan cara hidup jemaat yang membuat banyak orang bertobat, yaitu mereka selalu bergembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Hidup dengan tulus hati artinya hidup sebagai orang yang berintegritas. Jadi perubahan-perubahan yang terjadi dalam cara hidup jemaat yang membuat banyak orang bertobat adalah yang pertama, mereka suka membaca Alkitab. Yang kedua, mereka suka berdoa dan hidup dalam unity. Dan yang ketiga, mereka suka memberi. Dan yang keempat, mereka suka memuji Allah dan bergembira, tulus hati atau hidup berintegritas. Dikatakan dalam Alkitab bahwa mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari jumlah orang yang diselamatkan bertambah. Haleluya! Tuntunan Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung dengan target tahun 2033. Yang pertama, kita harus lebih banyak lagi berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Waktu kita melakukan ini, pencurahan Roh Kudus dalam era Pentakosta ketiga ini akan terjadi lebih dahsyat lagi. Itu yang akan membuat cara hidup kita berubah. Perubahan cara hidup kita akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Dan sesudah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya! Mari kita angkat tangan kita di depan Tuhan. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Sekali lagi. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Mari kita berbahasa roh. Urialala bashandara bara 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 bara. Urialala bara 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 bara. Urala bara 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 bara. Tuhan urapi kami ya Tuhan. Urapi kami. Curahkan kuasa Roh Kudus. Kuasa, kuasa, kuasa Roh Kudus. Oh terima, 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 terima. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus yang berdoa. Amin.
kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari, tundukkan kepala. Arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Bapa, Engkau baik. Siapakah kami ini Tuhan sebelum kami mengenal Engkau? Kami orang berdosa, upah dosa adalah mati Tuhan. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau ya Aba. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi, Engkau hajar juga kalau kami salah ya Tuhan. Itu Engkau ya Aba. Terima kasih, terima kasih, terima kasih buat semuanya. Tuhan akan memberkati kita melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau agar kita makan dan minum dengan cara yang benar. Oleh karena itu mari masing-masing introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan langsung minta ampun. Ampuni Tuhan saya, ampuni saya Tuhan, katakan. Bapa, Engkau melihat anak-anak-Mu yang sedang minta ampun pada Tuhan. Kasihani mereka Tuhan, ampuni, layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus, amin. Mari, angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saya dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian yang baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Saat ku masuk ke hadirat. Mari Bapak Ibu, kita akan membawa persembahan kita yang terbaik
Untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, mari kita siapkan hati kita, mari kita satu dalam doa. Bapa, Kau sudah memberi yang terbaik dalam setiap kami, dengan berkat anugerah yang melimpah. Dan hari ini kami tidak dengan tangan hampa, kami datang di hadapan-Mu. Yang terbaik Kau sudah berikan bagi kami. Kami akan bawa persembahan kami untuk hormat kemuliaan nama-Mu, untuk pekerjaan Tuhan di kota ini ya Tuhan, supaya melalui apa yang kami tabur ini Tuhan, untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah hari ini. Kami akan memberi dengan penuh sukacita dan penuh cinta dan hormat kami kepada-Mu, dan kami siap untuk memberi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ku berikan bagimu Allah. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami terkasih, kami mengucap syukur untuk firman yang sudah ditabur pada hari ini. Kami percaya Tuhan Roh-Mu yang kudus terus mengingatkan kami, sehingga apa yang kami dengar hari ini boleh bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Kami juga memberkati Tuhan hamba-Mu yang hari ini telah menyampaikan firman. Mari Engkau yang tambah-tambahkan berkat dan hikmat yang daripada-Mu. Engkau yang pimpin dia Tuhan kemanapun dia melangkah. Begitu banyak Tuhan, tuayan-tuayan baru yang dia boleh persembahkan ke hadapan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk gembala kami di tempat ini, Bapak Pendeta Andi Markus. Mari Tuhan, Kau juga berkati dia Tuhan sebagai pemimpin kami, biar dia boleh terus beroleh hikmat yang daripada Bapa. Pakai dia Tuhan jadi alat kesukaan-Mu kemanapun dia melangkah. Biar Roh-Mu yang kudus terus menyertai dia. Berkati keluarganya Bapa, bahkan juga berkati Tuhan para wakil-wakil gembala di tempat ini, dan para gembala cabang dan gembala rayon, bahkan gembala kul di rayon 18. Kami mau berdoa juga Bapa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Karena Engkau yang berkati bangsa kami Tuhan, dari mulai pemimpin-pemimpin kami, dari mulai presiden, wakil presiden, bahkan Tuhan sampai ke tingkat RT RW. Mari Engkau yang terus Tuhan pakai mereka Tuhan, dan berikan mereka hikmat yang daripada Bapa. Ajar mereka untuk takut akan Engkau, sehingga apa yang mereka lakukan itu semua Tuhan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kota kami, kota Bekasi. Mari Engkau berkati Bapa, tanahnya, airnya, udaranya. Bapa kami terus berkatakan Tuhan perlindungan ada bagi kota kami Bekasi, sehingga kota ini boleh tumbuh dan berkembang Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa Bapa untuk gereja-Mu rayon 18. Pakai gereja kami Tuhan untuk boleh menjadi berkat Tuhan bagi kota kami. Pakai Tuhan biar kami boleh jadi saluran berkat, bahkan boleh jadi dampak bagi kota kami Bekasi. Sehingga Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan melalui kegiatan-kegiatan yang ada di GBI Rayon 18. Tak lupa juga Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat yang hari ini sudah menyempatkan untuk hadir dalam ibadah online hari ini. Engkau yang mengerti Tuhan seruan hati mereka. Engkau juga yang mendengar Bapa permohonan mereka. Mari Engkau Tuhan yang berikan pengertian dan harapan baru, supaya mereka Tuhan terus tumbuh dan imannya terus bertumbuh, bahkan semakin merindukan Engkau dalam kehidupan mereka. Kami percaya Bapa, segala pergumulan mereka sudah dapatkan jawabannya, dan mereka terus bertumbuh dan berharap pada nama-Mu Tuhan Yesus. Sebelum kami Tuhan mengakhiri ibadah hari ini, kami rindu mendengar berkat dari hamba-Mu. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan, dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.